Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yulianti, NIM 20104210009. Di sini saya akan mempresentasikan hasil tugas dari manajemen keuangan. Materi yang akan saya presentasikan yaitu mengenai model kerja. Yang pertama yaitu pengertian model kerja. Model kerja yang juga dikenal sebagai model kerja bersih adalah perbedaan antara aset lancar perusahaan seperti uang tunai, piutang, atau tagihan pelanggan yang belum dibayar, dan persediaan bahan baku dan barang jadi, dan kewajiban saat ini seperti kewajiban akan hutang. Modal kerja adalah ukuran likuiditas perusahaan, efisiensi operasional, dan kesehatan keuangan jangka pendeknya. Jika suatu perusahaan memiliki modal kerja yang besar, maka ia harus memiliki potensi untuk berinvestasi dan tumbuh. Jika aset lancar perusahaan tidak melebihi kewajiban lancar, maka mungkin mengalami kesulitan untuk tumbuh atau membayar kembali kreditor, atau bahkan bangkrut. Modal kerja merupakan modal yang dibutuhkan dalam operasional perusahaan. Untuk mengerti modal kerja, ada beberapa konsep model kerja sebagai berikut, yaitu konsep kuantitatif, konsep kualitatif, dan konsep fungsional. Yang kedua yaitu manfaat modal kerja. Modal kerja memiliki manfaat utama untuk menghitung modal kerja. Bandingkan aset lancar perusahaan dengan liabilitas lancar. Aset lancar yang tercantum dalam neraca perusahaan meliputi kas, piutang, persediaan, dan aset yang lain diperkirakan akan dilikuidasi atau diubah menjadi kas dalam waktu kurang dari 1 tahun. Kewajiban lancar termasuk hutang usaha, upah, hutang pajak, dan bagian hutang jangka panjang saat ini. Aset lancar tersedia dalam 12 bulan. Kewajiban lancar akan jatuh tempo dalam 12 bulan. Yang ketiga yaitu jenis-jenis modal kerja. Yang pertama yaitu modal kerja permanen. Modal kerja jenis ini harus selalu ada pada perusahaan. Modal kerja ini ada dua, yaitu modal kerja primer yang merupakan modal kerja minimum yang harus ada pada perusahaan untuk menjamin kelangsungan kegiatan perusahaan, dan modal kerja normal, yaitu sejumlah modal kerja yang dipergunakan untuk dapat menyelenggarakan kegiatan produksi pada kapasitas normal. Yang kedua yaitu modal kerja variabel. Modal kerja yang dibutuhkan pada saat-saat tertentu dengan jumlah yang berubah-ubah sesuai dengan perubahan keadaan dalam satu periode. Modal kerja variabel dapat dibedakan, yaitu modal kerja musiman, modal kerja siklis, dan modal kerja darurat. Selanjutnya yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi modal kerja. Yang pertama yaitu volume penjualan. Yang kedua yaitu kebijakan perusahaan yang dapat menyangkut mengenai politik penjualan kredit, penentuan persediaan besi. Yang ketiga yaitu pengaruh musiman. Yang keempat, kemajuan teknologi misalnya membutuhkan peralatan yang canggih sehingga dibutuhkan modal kerja untuk investasi peralatan tersebut. Selanjutnya yaitu penentuan besarnya kebutuhan modal kerja. Besar kecilnya kebutuhan modal kerja tergantung kepada dua faktor, yaitu periode perputaran atau terikatnya modal kerja dan pengeluaran kas rata-rata setiap harinya. Dengan jumlah pengeluaran setiap hari yang tetap, tetapi dengan semakin lamanya perputarannya, maka jumlah modal kerja yang dibutuhkan semakin besar. Selanjutnya yaitu penggunaan modal kerja. Penggunaan modal kerja akan menyebabkan perubahan bentuk maupun penurunan jumlah aktiva lancar yang dimiliki perusahaan. Penggunaan aktiva lancar yang mengakibatkan turunnya aktiva lancar adalah yang pertama, pembayaran kerugian operasional perusahaan. Yang kedua, pembayaran hutang jangka panjang. Yang ketiga, pembelian aktiva tetap. Dan yang terakhir, pengambilan uang kas oleh pemilik. Selanjutnya yaitu pentingnya manajemen modal kerja. Beberapa alasan yang melatar belakangi pentingnya manajemen modal kerja bagi perusahaan yaitu yang pertama, aktiva memiliki jumlah yang cukup besar dibanding dengan jumlah aktiva secara keseluruhan. Yang kedua yaitu untuk perusahaan kecil, hutang jangka pendek merupakan sumber pendanaan eksternal. Perusahaan ini tidak memiliki akses ke pasar modal untuk mendapatkan sumber pendanaan jangka panjang. Yang ketiga, manajer keuangan dan anggotanya perlu memberikan porsi waktu yang sesuai untuk pengelolaan tentang hal-hal yang berkaitan dengan modal kerja. Terakhir yaitu contoh soal mengenai modal kerja. Seperti berikut.
yaitu perusahaan A merencanakan memproduksi barang jadi sebanyak 7.500 unit per bulan. Untuk memproduksi 1 unit barang jadi diperlukan 3,5 kg bahan baku dengan harga 1.750 per kilogram. Bahan baku tersebut sebelum diproses rata-rata disimpan di gudang selama 14 hari. Lamanya proses produksi selama 7 hari. Setelah menjadi barang jadi biasanya disimpan selama 20 hari. Rata-rata piutang dapat ditagih selama 45 hari. Upah langsung barang jadi sebesar 2.250 per unit. Biaya pemasaran tunai sebesar 15 juta per bulan. Biaya administrasi dan umum sebesar 12 juta per bulan dan kas minimal sebesar 3.250. Untuk jawaban yaitu sebagai berikut. Lamanya bahan baku disimpan sama dengan 14 hari. Lamanya proses produksi sama dengan 7 hari. Lamanya barang jadi disimpan sama dengan 20 hari. Lamanya piutang tertagih sama dengan 45 hari. Jika dijumlah maka hasilnya 86 hari. Untuk kebutuhan kas per hari, pembelian bahan baku yaitu 7.500 dikali 30. Pembelian bahan baku 7.500 dibagi 30 dikali 3,5 kg dikali 1.750 sama dengan yaitu 1.531.250.000. Pembayaran upah perhitungannya yaitu 7.500 dibagi 30 dikali 2.250 dengan hasil 562.500.000. Pembayaran pemasaran dengan penghitungan 15 juta dibagi 30, hasilnya yaitu 500.000. Pembayaran administrasi dan umum sebesar 12 juta dibagi 30, yang hasilnya yaitu 400.000. Kemudian dijumlah dengan hasil 2.993.750.000. Selanjutnya yaitu menghitung jumlah modal kerja. Untuk menghitung jumlah modal kerja yaitu jumlah kebutuhan kas per hari dikali dengan total hari di atas yang telah dijumlah, yaitu 2.993.750.000 dikali 86 hari. Dengan hasil yaitu 250.465.500 rupiah. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.